Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1, kelas 19 MJB, ingin mempresentasikan materi kuliah Statistika, Ekonomi, dan Bisnis mengenai regresi linear berganda. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Di sini kami memiliki sebuah data. Data ini disajikan untuk diolah ke dalam regresi linear berganda. X-nya ada 10 data, X1-nya ada 10 data, X2-nya ada 10 data, dan Y-nya juga ada 10 data. Data ini kemudian dikonversi ke regresi linear berganda, maka akan seperti ini hasilnya. Untuk menganalisis regresi linear berganda tersebut, kita ada beberapa tahapan. Yang pertama, kita menentukan persamaan regresi. Persamaan regresinya didapat Y 3,918 ditambah 2,491 X1 dikurangi 0,466 X2. Hasil ini diraih dari koefisien ini. Kemudian, tahapan kedua, kita menentukan nilai prediksi. Nilai prediksi dihasilkan dari tabel SS ini dengan nilai sebagai berikut. Regressionnya 227,51, residualnya 44,48, dan totalnya 272. Tahapan selanjutnya adalah mencari koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi ditunjukkan oleh adjusted R-square. Nah, di sini. Koefisien determinasi memiliki nilai 0,789. Nilai koefisien determinasinya 0,7897 atau 78,97%, yang berarti bahwa X1 dan X2 menjelaskan Y sebesar 78,97% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Kemudian, tahapan berikutnya adalah mencari kesalahan baku estimasi. Kesalahan baku estimasi ditunjukkan oleh standar error dengan nilai 2,520. Tahapan selanjutnya, tahapan kelima, yaitu mencari kesalahan baku koefisien regresi yang didapat dari standar error ini dengan nilai Y sebesar 2,417 dan X1 0,702 serta X2 1,016. Tahapan selanjutnya adalah mencari nilai F hitung. Mencari nilai F hitung didapat dari tabel F ini yang saya beri nama uji F dengan nilai 17,899. Dan tahapan ketujuh yaitu mencari nilai T hitung. T hitung dapat dilihat dari T-stat. Di sini saya memberi nama uji T. Untuk X1 3,544 dan untuk X2 negatif 0,458. Sehingga kami memiliki kesimpulan bahwa variabel X1 signifikan mempengaruhi Y dan variabel X2 tidak signifikan mempengaruhi Y. Untuk selanjutnya, penjelasan mengenai soal-soal akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama, untuk soal pertama akan dijelaskan oleh Saudara Adit. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Asna. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Soalnya adalah, apakah terdapat pengaruh negatif pendapatan X1 terhadap pengeluaran Y? Tidak, karena X1 tidak terdapat hubungan negatif, melainkan terdapat hubungan positif dengan Y, karena nilai X1 lebih besar daripada p-value, dan p-value lebih kecil dari alpha. Baik, terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih Saudara Adit. Selanjutnya ada soal nomor 2 yang akan dijawab oleh Saudara Nanda. Waktu dan tempat dipersilahkan. Saya akan menjawab soal nomor 2. Soalnya itu apakah terdapat pengaruh positif jumlah anggota X2 terhadap pengeluaran Y? Jawabannya tidak, karena X2 tidak terdapat hubungan positif, melainkan terdapat hubungan negatif. Karena nilai X-nya lebih kecil daripada nilai p-value dan p-value-nya lebih besar daripada nilai alfa. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh positif, melainkan terdapat pengaruh negatif. Sekian. Baik, terima kasih Saudara Nanda. Selanjutnya ada soal ketiga yang akan dijawab oleh Saudari Indri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, nomor 3, di antara variabel pendapatan X1 dan jumlah X2, variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap pengeluaran? Dari data yang saya dapat, jumlah X1 sama dengan 60 dan jumlah X2 sama dengan 40. Dari data yang diperoleh, maka X1 sangat berpengaruh terhadap pengeluaran, sedangkan X2 tidak berpengaruh terhadap Y. Terima kasih Saudari Indri. Selanjutnya ada soal nomor 4 yang akan dijawab oleh Saudari Nur. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu apakah model regresi berganda memenuhi kriteria model goodness of fit. Didapatkan nilai F hitung di sini 17,89. Hipotesis awal di sini, H0 diterima jika F hitung lebih kecil dari F tabel. HA diterima jika F hitung lebih besar dari F tabel. Bagaimana cara mencari F tabel? Pertama-tama kita harus ketahui jumlah. Pertama-tama kita harus ketahui jumlah data dan jumlah variabel. Di sini jumlah data yang digunakan yaitu 10 sampel dan jumlah variabel sebanyak 3, yaitu Y, X1, dan X2. Di sini saya sudah dapatkan tabel untuk mencari F tabel. Yang perlu diketahui yaitu derajat bebas, DF1, dan DF2. DF1 yaitu variabel dikurang 1, yaitu variabelnya tadi 3, dikurang 1 jadi 2, dan DF2 yaitu jumlah data dikurang variabel. Jumlah datanya tadi ada 10 dan variabelnya tadi ada 3, yaitu jadi 7. Dan pasang titik di poin 2 dan poin 7. Tarik garis lurus dan didapatkan F tabelnya yaitu 4,74. Nilai ini kita bandingkan dengan F hitung. Karena F hitung 17,89 yang berarti lebih besar dari F tabel yaitu 4,74, maka dapat disimpulkan dinyatakan tidak memenuhi kriteria goodness of fit. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada soal terakhir, soal nomor 5 yang akan dijawab oleh Saudari Novianti. Novianti, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara Hasna. Saya akan menjelaskan soal nomor 5. Soalnya,
Seandainya suatu rumah tangga mempunyai pendapatan atau X1 jumlah anggota kelompok X2 masing-masing 11 dan 8, berapa besarnya nilai pengeluaran Y? Artinya berapa ribu rupiah rumah tangga yang bersangkutan akan mengeluarkan biaya untuk pembelian barang-barang yang tahan lama. Jadi kan di sini sudah diketahui bahwa X1 atau pendapatannya yaitu 11 dan X2-nya yaitu 8. Nah, tadi kan sudah diketahui juga persamaan dari regresinya yaitu Y sama dengan 3,918 ditambah 2,491 X1 dikurang 0,466 X2. Nah, dari sini tuh dimasukin. Jadi 3,918 ditambah 2,491 dan X1-nya ini kan tadi udah diketahui yaitu 11, tinggal dimasukin aja, dan X2-nya pun sudah diketahui yaitu 8, tinggal dikalikan. Nah, sesudah dikalikan lalu ditambah serta dikurangi dan hasilnya yaitu 27,591. Sedangkan di dalam soal itu berapa ribu rupiah rumah tangga yang bersangkutan akan mengeluarkan biaya untuk pembelian. Jadi rumah tangga yang bersangkutan akan mengeluarkan biaya itu 27.591. Sekian. Baik, untuk presentasi metode Excel linear, regresi linear berganda sudah dijelaskan, serta soal-soal yang tersedia sudah terjawab. Untuk itu, kami kelompok 1 ingin meminta maaf bila mana ada kesalahan dalam pemaparan, baik kata maupun yang tertera di layar. Untuk itu, kami kelompok 1 pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.